hari ini saya minta kesediaan Ian untuk bawa kita dalam doa di sini. Ian, saya silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita yaitu melalui kegiatan diskusi di hari ini, diharapkan Anda dapat menjelaskan jenis dan fungsi lembaga sosial di lingkungan tempat tinggal Anda. Ya. Jadi itu merupakan tujuan pembelajaran yang nanti akan kita capai sama-sama di hari ini. Seorang ibu sebagai pengasuh mengurus dan mendidik anak-anaknya. Seorang anak harus membantu kedua orang tuanya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi proteksi atau perlindungan. Ketiga, fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi dalam keluarga meliputi pencarian nafkah, manajemen keuangan, dan penggunaan dana untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan dalam sebuah keluarga. Jadi kita berikan aplaus. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Dan adalah fungsi yang tidak disadari dari lembaga pendidikan. Fungsi manifest lembaga pendidikan antara lain: 1. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Dengan bekal dan keterampilan yang diperoleh dari lembaga pendidikan seperti sekolah, maka seseorang siap untuk bekerja. 2. Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Pada kami kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Peter Patulun. Perkenalkan, nama saya Gracia Putri Kofi. Perkenalkan, nama saya Rian Gatot. Perkenalkan, nama saya Gabriela Jennifer Pesi. Perkenalkan, nama saya Adela Sinaksin. Perkenalkan, nama saya Dara Wibowo. Perkenalkan, nama saya Isya Putri. Baik, kami akan lanjut ke hasil diskusi kami. Mohon disimak. Yang pertama, pengertian atau definisi dari lembaga pendidikan. Jawaban kami, lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah lebih baik melalui interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, 5 fungsi dari lembaga pendidikan. Yang pertama, pendidikan memberi
pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, mengembangkan potensi yang dimiliki individu demi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, mengembangkan cara berpikir operasional. Yang keempat, meningkatkan sikap tolong-menolong. Yang terakhir, mengembangkan bakat seseorang demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Baik, apakah ada tanya jawab atau usulan saran dari kelompok lain? Atas kesempatan yang diberikan kepada kami berdua. Iya, berikan aplaus. Lambat laun, proses pertukaran di antara manusia ini dianggap terus dilembagakan dan muncullah istilah lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi berfungsi untuk sebagai pedoman untuk kegiatan tukar menukar barang, sebagai pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, sebagai pedoman untuk tata cara perumahan, sebagai pedoman untuk menggunakan tenaga kerja, pedoman jual beli barang, sebagai identitas diri bagi masyarakat, dan juga sebagai pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Badan usaha adalah sebuah lembaga, sedangkan perusahaan adalah tempat suatu badan mengelola faktor-faktor produksi. Jenis-jenis badan usaha di Indonesia adalah koperasi, BUMN, dan juga BUMN. Kita bahas satu-satu. Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum dengan berdasarkan asas kekeluargaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Bang Guru dan teman-teman telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raihan Ali Binata. Perkenalkan, saya Rizky Kejian Kuba. Perkenalkan, nama saya Fitria Mardana. Perkenalkan, nama saya Farga. Perkenalkan, nama saya Ferdeka. Perkenalkan, nama saya Farga. Dalam mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, yang pertama adalah pengertian lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah bagian dari lembaga sosial yang membantu hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari melalui produksi, distribusi, dan konsumsi. 5 fungsi lembaga ekonomi. 1. Memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. 2. Memberi pedoman tentang harga jual beli barang. 3. Memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. 4. Memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. 5. Memberi identitas bagi masyarakat. Etimologis politik berasal dari kata Yunani yaitu polis yang berarti kota atau negara kota. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, sehingga anggota masyarakat dapat hidup dengan tentram. Fungsi lembaga politik yang kedua adalah mengusahakan kesejahteraan. Diberikan oleh Pak Burat, teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang lembaga politik. Dan sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Jason Nila. Nama saya Felix Renam Sismarsiano. Nama saya Rina Helena. Nama saya Zahid Aziz. Nama saya Gusti Renam. Nama saya Villa Siluri. Nama saya Cynthia. Nama saya Sobarin. Nama saya Ian Gawi. Nama saya Rizky Bayi. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Simak baik-baik. Pengertian lembaga politik. Lembaga politik adalah perilaku politik yang terpola dalam bidang politik pemilihan pejabat, yakni proses penentuan siapa yang menduduki jabatan tertentu dan menjalankan fungsi tertentu. Kita masuk ke 5 fungsi lembaga politik. Yang pertama, menjaga ketertiban di dalam negeri. Lembaga politik berfungsi menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Yang ketiga, melaksanakan kesejahteraan umum. Lembaga politik berfungsi melaksanakan pelayanan pokok sosial.
sosial, serta memiliki kebutuhan pokok masyarakat seperti pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Yang keempat, lembaga politik mesti melindungi dan mengakibatkan rasa keamanan di dalam masyarakat, supaya terhindar dari penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan. Yang kelima, memelihara kehidupan politik supaya bisa menjadi lebih sejahtera di dalam masyarakat. Oke, mungkin saja hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan, usul saran dari teman-teman kelompok lain? Berapakah lembaga politik di Indonesia? Ada berapa lembaga politik di Indonesia? Silakan kelompok keempat. Ada 7, yakni 1 Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, 2 Presiden dan Wakil Presiden, 3 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, 4 Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, 5 Pemerintahan Daerah, 6 DPRD Provinsi, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota, dan 7 Partai Politik. Tadi materi yang Anda sudah tampilkan di depan, baik itu kelompok 1 terkait dengan lembaga keluarga, kelompok 2 tentang lembaga pendidikan, kelompok 3 tentang lembaga ekonomi, maupun kelompok 4 tentang lembaga politik. Saya pikir penjelasan yang tadi ditampilkan di depan melalui fokus itu sudah cukup jelas. Tambah lagi materi yang sudah Anda siapkan ketika tampil tadi di depan, yang sangat saya harapkan di sini apa yang tadi sudah ditampilkan melalui fokus maupun per kelompok tadi itu jangan cuma sekedar dia selesai di ruangan ini, tetapi ketika keluarnya Anda bisa paham bahwa lembaga-lembaga sosial itu apa saja. Kalau ada yang bilang lembaga politik itu apa, fungsinya itu apa, Bapak Guru sangat mengharapkan Anda bisa pahami itu, ya, supaya kedepannya itu menjadi bekal untuk Anda. Karena ilmu itu susah, sehingga ketika Anda masih diberikan kesempatan untuk mencapai yang namanya satu tujuan yang dikatakan sebagai ilmu, maka manfaatkanlah kesempatan itu. Karena tidak semua orang memiliki kesempatan mengejar pendidikan sama seperti yang Anda alami sekarang. Sekali lagi, ilmu itu sangat susah. Untuk itu kesempatan yang sudah diberikan oleh Tuhan dan orang tua kepada Anda untuk terus berkarya di dalam dunia pendidikan, pertahankanlah itu, ya. Banyak sekali godaan-godaan, ya, banyak sekali cobaan-cobaan di era globalisasi sekarang ini, itu yang membuat sehingga banyak anak-anak itu terlepas dari dunia pendidikan. Adanya narkoba, ya, adanya pergaulan bebas, ya, adanya seks bebas di mana-mana. Ya, ini bukan cuma sekedar kita lihat di media, tetapi itu nyata terjadi di dalam kehidupan setiap hari. Untuk itu, apa yang menjadi keinginan untuk Anda untuk mengejar yang namanya cita-cita, pertahankan itu. Sangat Bapak Guru harapkan ketika kita mau keluar kemana saja, jangan lupa menunduk dan angkat hati kepada Tuhan kita, yang cara berdoanya sesuai dengan kita punya agamanya masing-masing. Kemanapun Anda berjalan, mau datang di sekolah, mau pulang sekolah, mau keluar bermain, mau makan, mau minum dan sebagainya, angkat hati. Karena satu langkah ke depan, kita tidak tahu apa yang terjadi kepada kita. Iya tak? Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku, bagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan, engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan, engkau patriot pahlawan bangsa. Kesimpulan yang saya dapat, kami dapat mengerti pengertian keluarga dan fungsi-fungsinya. Kami juga dapat mengerti pengertian dan lembaga
pengertian dan lembaga ekonomi dan serta fungsi-fungsinya. Kami juga dapat mengerti lembaga pendidikan dan fungsi-fungsinya, dan kami juga dapat mengerti lembaga politik dan fungsi-fungsinya. Iya, kita berikan tepuk tangan. Mungkin ini hari terakhir Bapak Guru, dan saya itu mengucapkan terima kasih karena Bapak Guru telah mengajak kami selama 1 bulan ini. Iya, iya, kita berikan aplaus dulu. Berdoa selesai. Iya, doa selesai. Dengan berakhirnya doa, maka kita punya proses kegiatan pembelajaran kita hari ini boleh selesai, dan Anda punya selamat siang dan selamat pulang. Selamat siang semuanya.